Halo semuanya, kembali lagi di soal matematika episode ke-32. Kali ini saya menemukan soal yang menarik di internet, ya, berbahasa Jepang. Di soal ini yang menarik poin ketiga. Tunjukkan bahwa pi adalah bilangan irasional. Nah, tapi ada settingannya dari soal. Sudah diberikan IN seperti ini, ya. Asalkan kita bisa menyelesaikan satu dan dua, ini senjata kita sudah cukup untuk menunjukkan poin 3 gitu. Oke, kita lihat dulu di satu ini tujuannya apa? Pertama, cari nilai I0, ya. Cari nilai I0 dan I1, kemudian tunjukkan ini. Oke, sepertinya perintah soalnya masih sederhana ya yang satu ya. Lalu yang kedua juga sederhana. Untuk setiap bilangan positif A, tunjukkan bahwa limit ini, ya bukan tunjukkan ya, carilah nilai dari limit ini. Gitu. Carilah nilai dari ini. Nah, dalam mencari nilai limit ini, kita boleh menggunakan sifat ini. Kita boleh menggunakan bahwa B pangkat N per N faktorial saat N membesar itu nilainya menuju 0. Seperti itu. Setelah kita mendapatkan poin 1 dan poin 2, senjatanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa pi adalah bilangan irasional. Oke, kita mulai dulu dari 1 ya. Kita tulis ulang dulu IN ini di bawah untuk mempermudah saja. 1. IN itu adalah pi pangkat N plus 1 per N faktorial 01 T pangkat N 1 minus T pangkat N dikali sin pi T T. Oke, ini ya. Nah, pertama carilah nilai I0 dan I1. Oke, I0 dulu. I0 berarti semua N dari formula di atas kita ganti jadi 0. Ya. Pi pangkat 1 per 0 faktorial itu 1, diintegralkan 01 T pangkat 0, 1 min T pangkat 0 itu 1, jadi ya hanya sin pi T saja, titik, ya, oh, pi T, T-nya keselip. Nah, integral dari sin pi T itu kan minus cos pi T dibagi pi. Karena dibagi pi ini, dikalikan dengan pi, pi-nya habis kan. Jadi ya kita nggak usah tulis seperti ini. Dari 0 sampai 1. Oke, ini tinggal kita masukkan aja nilainya, dapatnya 2 ya. Tidak sulit. Ini. Ya cuma min cos pi ditambah cos 0. 1 tambah 1. Oke, I1. I1 di sini pi-nya kuadrat. Ya. Pi-nya kuadrat dibagi dengan 1 faktorial ya. 1, nggak perlu ditulis lagi ya. 01 itu T-nya pangkat 1 kali 1 min T kali sin pi T. Oke, di sini kita perlu integral parsial. Ya. Integral parsial dalam bentuk UdV sama dengan UV min P PDU. Oke, kita setting dulu U-nya apa? U-nya kita setting sebagai T kali 1 min T. Oke. Lalu P-nya berarti sin pi T, sorry, dV maksudnya. Sin pi T dt. Nah, dalam hal ini du-nya, nah ini bisa kalian pandang sebagai T kali T dikurang T kuadrat. Jadi du-nya itu adalah 1 min 2T. Ya. Lalu V-nya di sini adalah negatif cos pi T per pi. Oke. Nah, dalam integral parsial kita tahu akan di UV dulu kan, UV. Tapi batasnya di 0,1. Perhatikan nilai U di 0,1.
Kalau T-nya 0, ya nilainya 0, ya kan? Kalau T-nya 1, ya nilainya juga 0, U-nya 0, gitu. Jadi, mau dimanapun U itu nilainya 0 di setiap batas ini. Oke? Oleh karena itu, UV-nya kita nggak usah tulis, langsung minus PDU. Oke? Minus, nah V-nya itu ada negatif. Jadi minus ini habis ya. Kali cos pi T per pi, ya kan? Pi-nya ini akan kita pakai untuk menghabiskan pi kuadrat 1 ya. Di pangkat pi-nya pangkat 1 aja, dikalikan dengan 1 min 2T dt. Oke, seperti ini. Lalu kita sekali lagi menggunakan integral parsial, U-nya itu 1 min 2T dt. 1 min 2T aja. dv-nya cos pi T dt. Jadi du-nya minus 2 dt dan p-nya adalah sin pi T per pi. Oke. Ya. Nah, sekali lagi di UV-nya, U-nya mungkin bukan bernilai 0 maupun bernilai ya, mau baik di T-nya 1 maupun 0, U-nya itu tidak bernilai 0. Tapi P-nya, P-nya sin pi maupun sin 0 itu nilainya 0. Jadi sekali lagi kita nggak perlu tulis UV yang ini. Oke. Jadi I1-nya adalah pi min VDU aja langsung. 0,1 sin pi T per pi. Oke, sekali lagi per pi berarti pi yang di depan ini habis. Gitu. Nah, lalu dikalikan DU ya. Minus 2 ini jadi plus, gitu 2-nya ke depan aja, dt. Oke. Ya. Nah, ini kalau kita kalikan dengan pi per pi, seperti ini sekali lagi malah dituliskan pi-nya. Perhatikan pi dikali 0 sin T dt ini tidak lain, tidak bukan adalah I0. Ya, sama persis. Dan kita tadi sudah hitung, nilainya adalah 2. Oke, jadi yang saya kotakkan terakhir ini nilainya 2, ini sama dengan 4 per pi. Seperti ini. Oke, selanjutnya IN plus 1 ya, ini yang panjang. Nah, ini yang panjang. IN plus 1. Kita punya pi pangkat N plus 1 ditambah 1, jadi plus 2. Ya, di sini N plus 1 faktorial. Integral, nah ini plus 1 nih, sorry. Ini juga plus 1. Sin pi T. Oke. Ya, ini kita pakai integral parsial lagi. Ya, settingan U-nya masih sama. Ya, U-nya akan bernilai 0 di setiap batas integral, jadi nanti kita nggak perlu pakai UV. Tuh. Nah, ini turunannya ini yang lumayan ya. Pakai sifat perkalian, kita turunkan yang ini. Oke, T pangkat N kali 1 min T pangkat 1. Lalu kita turunkan yang ini. Yang ini. Jadi ditambah N plus 1, T pangkat N plus 1, 1 T pangkat N. Nah, jangan lupa ada pengali rantainya dari 1 min T jadi ini negatif. Ini semua kita kalikan dt, atau ya mungkin du per dt dulu. Oke. Jadi du per dt-nya yang bisa kita singkat N plus 1 semuanya ada, T pangkat N semuanya ada, 1 min T pangkat N semuanya ada. Tersisa adalah yang ini ada 1 min T,
dikurangi T, jadi 1 min 2T. Oke, ya. Nah, untuk V-nya sendiri masih sama seperti tadi, kita pakai sin pi T dt, sehingga kita punya V-nya adalah negatif cos pi T. Oke, berarti IN plus 1-nya, U kali V-nya nggak perlu karena ini nilainya sudah pasti 0 di ujung-ujungnya. Kita punya pi pangkat N plus 2 per N plus 1 faktorial. Nah, perhatikan di DU nanti ada N plus 1 sebagai pengali, sehingga begitu dicoret dengan di bawah ini akan menjadi N faktorial. Dan di V-nya ada pembagian dengan pi. Ada pembagian dengan pi, sehingga yang atas ini menjadi N plus 1. Oke, min VDU. Oke, min VDU. Pakai negatif yang ini, negatifnya hilang. Jadi integral 01 aja. Kali P-nya cos pi T ini saya tulis paling belakang aja ya. TU-nya dulu kita tulis T pangkat N, 1 min T pangkat N, 1 min 2T cos pi T dt. Nah, karena tujuan kita mau menuliskan dalam IN ataupun IN min 1, ya tentu kita mau ini kembali ke dalam bentuk sinus. Sehingga ya perlu kita lakukan integral parsial sekali lagi. Nah, karena tadi U-nya itu berhubungan dengan yang di depan ini, ya, supaya kita tidak balik ke atas, ya U-nya sekali lagi berhubungan dengan yang di depan ini. Oke, jadi U-nya adalah T pangkat N kali 1 min T pangkat N kali 1 min 2T. Nah, ini bagusnya di ujung-ujung interval juga masih bernilai 0. Sehingga kita nggak perlu U kali V lagi dalam prosesnya nanti. Oke, DU per DT. Nah, ini yang panjang ya, karena ini perkalian 3 fungsi itu. Nah, yang pertama ini dulu, ya. Saya akan turunkan 1 min 2T-nya sama, sehingga saya tulis dulu kayak gini. Oke. T pangkat N, N kali T pangkat N min 1, kali 1 min T pangkat N, itu, ya. Dengan sistem yang sama kayak yang tadi. Ini jadi negatif karena rantainya dia ini. Ya. Rantainya dia pangkat N. Oke. Lalu kita turunkan yang ini, negatif 2 ya. Negatif 2, T pangkat N kali 1 min T pangkat N. Oke, jadi DU per DT kita punya 1 min 2T. Di sini yang bisa kita keluarkan T pangkat N min 1, 1 min T pangkat N min 1. Ya, di sini ada 1 min T, di sini ada T, jadi 1 min 2T lagi. Ya, kena ke dia ini. Oke, jadi ya ini saya tulis ulang aja ke depan. N, T pangkat N min 1, 1 min T pangkat N min 1, kali 1 min 2T kuadrat. Seperti itu. Minus 2T pangkat N, 1 min T pangkat. Oke, mengingatkan bahwa nanti dV-nya berupa cos pi T dt akan menghasilkan V dalam bentuk sin pi T per pi. Sehingga ini akan langsung bersesuaian dengan pengali di IN. Gitu. Nah, sayangnya DU-nya yang sebagai pengali V, nanti VDU, ini masih ada 1 min 2T kuadrat. Ya. Kalau kita mau menghubungkan ke IN, berarti ini kita harus modif sedemikian sehingga berupa perkalian T dan 1 min T. Gitu. Jadi kita coba buka dulu sedikit. 1 min 2T kuadrat itu 1 min 4T tambah 4T kuadrat. Dan kalau 4T-nya di sini kita keluarkan,
Ya, 1 tambah 4T kali min 1 tambah T. Ya. Oke, minus ini ya mungkin kita taruh di depan aja ya. Minus ini kita taruh di depan aja. Min 4T, 1 min T. Oke, nah ini sudah bentuk yang diinginkan nih dalam bentuk T dikali 1 min. Gitu. Jadi du per dt-nya kita tulis ulang. Yang ini kita bongkar dalam bentuk seperti ini, sehingga kita punya n kali t pangkat n min 1, 1 min t pangkat n min 1. Ya. Yang ini kita kalikan dengan 1 ini. Lalu dikalikan dengan min 4 ini. Jadi kita punya min 4n. Nah, perhatikan, ini akan jadi t pangkat n. Dan 1 min t pangkat n. Ini sudah sama dengan dia ini. Ya kan? Ya. Jadi ini akan dikurangi 2 lagi. Jadi ya buka aja kurung plus 2 gitu ya. Buka kurung plus 2. T pangkat n kali 1 min t pangkat. Gitu. Oke, du sama v-nya sudah ada. Sehingga kita bisa tulis lagi in plus 1-nya sama dengan. Oke, pengali depannya sekarang sudah bentuk plus 1 sama n faktorial ya. Plus 1 sama n faktorial. Nah, untuk n faktorialnya sayangnya belum bisa diapa-apakan. Ya. Lalu karena ini bentuk min VDU, minusnya akan saya pakai untuk menukar posisi dia ini. Ya, jadi pengalinya langsung positif aja. Oke. Nah, karena akan dikalikan dengan V dibagi dengan Pi, jadi ya Pi di sini pangkat N aja langsung ya. Oke. Kita punya 4N plus 2 kali T pangkat N kali 1 min T pangkat N. Ya. Ini mungkin langsung saja saya kalikan dengan V-nya. Ya. Sehingga ini kita kurangi, dt-nya ditulis di sini aja. Kurangi sama N kali T pangkat N 1 min T pangkat N 1 sin pi T dt. Jangan lupa batas integral 0. Oke. Ini pengali. Ini. Ya. Nah, ini sudah bentuk IN nih. Sudah bentuk IN. Ya. Dengan pengali yang di depan ini kekurangan pi saja nih satu. Kurang pi. Ya. Jadi kita buat pi per pi aja. Ini sudah cukup. Sehingga ini plus 1 yang keluar sebagai konstanta adalah 4n plus 2 per pi aja. Sisanya jadi IN. Gitu. Oke. Itu yang pertama. Lalu yang terakhir ini, karena n, ini n faktorial, dibagi akan menjadi n-1 faktorial. Dan n yang di sini sama aja dengan n-1 tambah 1, sehingga bisa kita simpulkan yang di belakang itu adalah definisi dari in-1. Oke, poin 1 udah jadi, beres. Udah sesuai, udah sama. Oke, lanjut. Poin kedua. Kita mau menghitung limit dari A pangkat N, IN, waktu N menuju tak hingga. Nah, permasalahannya kita sulit untuk menghitung IN secara eksplisit, karena bentuk yang ini. Ya. Nah, jadi gimana dong? Nah, perhatikan, di antara 01, T ini akan selalu positif, 1 min T ini akan selalu positif. Sin pi T juga akan selalu positif. Jadi yang pertama yang bisa kita simpulkan, IN itu akan selalu positif. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, T ini akan selalu kecil dari 1. 1 min T akan selalu kecil dari 1. Sin pi T sendiri akan lebih kecil sama dengan 1. Jadi begitu kita kalikan semuanya, akan lebih kecil sama dengan 1. Ya.
ini akan lebih kecil sama dengan 1, secara integral juga akan lebih kecil sama dengan 1. Jadi yang bisa kita simpulkan, IN akan lebih kecil daripada ini. Ya. Jadi dia akan lebih kecil sama dengan pi pangkat n plus 1 per n faktorial. Ini kalau kita kalikan dengan bilangan positif a pangkat n, ini n faktorial. Nah, ingat a pangkat n pi pangkat n plus 1 ini bisa juga kita tulis sebagai a pi pangkat n kali pi per n faktorial. Nah, dengan teorema Apit, kita tahu yang ini akan menuju 0, yang ini juga menuju 0 karena bilangan bulat positif apapun dibagi dengan n faktorial akan menuju 0 berdasarkan yang diberikan oleh soal. Oke, jadi batas kiri menuju 0, batas kanan menuju 0, berarti yang tengah akan menuju 0 juga. Jadi kesimpulan kita ini sama dengan 0. Oke, poin 1, poin 2 udah beres. Kita lanjut ke poin 3. Kita mau menunjukkan bahwa pi adalah bilangan irasional. Caranya dengan kontradiksi. Asumsikan bahwa pi bisa ditulis sebagai p per q, ya, sebagai bilangan rasional. Kita anggap aja dia bilangan rasional dulu. Oke, karena pi ini bilangan positif, cukup aman sekiranya kalau kita anggap p dan q adalah bilangan asli. Yaitu 1, 2, 3, 4. Bukan hanya bilangan bulat, tapi bilangan asli. Jadi mereka pasti positif. Oke, ingat kembali I0 tadi, kita dapatnya adalah 2, dan I1 tadi kita dapatnya 4 per pi. Perhatikan 4 per pi itu kalau dengan asumsi ini, kita bisa tulis sebagai 4 pi per p. Jadi, P kali I1 adalah 4 pi. Perhatikan di sini sama juga kita tulis P pangkat 0, I0 adalah 2. Ini bilangan asli. Ini juga bilangan asli. Ya, yang jauh lebih besar daripada ini. Daripada P pangkat 0 I0. Oke. Nah, dari sini kita mau mengklaim P pangkat N, IN, itu bilangan asli. Kita klaim demikian. Nah, kita coba tunjukkan, asumsikan P pangkat K bilangan asli. Nah, kebetulan karena kita sudah bisa menunjukkan untuk I0 dan I1, kita manfaatkan juga induksinya mundur 2 langkah, yaitu P pangkat K-1 dan IK-1 juga kita anggap bilangan asli. Oke. Kita punya hubungan tadi di poin 1, IK plus 1 itu sama dengan 4K plus 2 per Pi K min K-1. Nah, Pi ini kita bongkar dulu sebagai P per Q. Jadi kita bisa tulis IK plus 1 sama dengan 4K plus 2 kali Q per P K. IK min 1. Kalau kita kalikan semuanya dengan P pangkat K plus 1, ya, kita kalikan dengan P pangkat K plus 1, untuk menunjukkan klaim ini benar, gitu, kita tulis dia seperti ini. P pangkat K plus 1 bagi P jadi P pangkat K saja. Nah, karena ini IK-1, saya perlunya P pangkat K-1 doang kan sebenarnya. Tapi karena dikali K plus 2, ini dikalikan P kuadrat. Oke. Nah, perhatikan ini bilangan asli.
ini bilangan asli, ini bilangan asli, ini bilangan asli, 4K plus 2K itu bilangan asli, jadi ini total juga bilangan asli. Jadi P pangkat K plus 1 sama ini adalah bilangan asli dikurangi bilangan asli. Hasilnya cuma bisa jadi bilangan bulat, ya, hanya bisa jadi bilangan bulat. Tapi ingat kembali di perhitungan kita di nomor 2, kita tahu IN itu selalu positif, bukan hanya lebih besar 0, tapi strictly lebih besar sama dengannya nggak ada gitu, nggak ada sama dengannya. Jadi strictly positif. Karena dia strictly positif dan dia bilangan asli dikurangi bilangan asli, kesimpulan yang paling bisa kita ambil, ini juga bilangan asli. Gitu. Ini juga positif. Nah, bilangan asli kurang bilangan asli itu juga bilangan asli. Oke. Nah, dari asumsi ini berarti yang bisa kita simpulkan dengan induksi matematik, ya, dengan induksi kita bisa simpulkan klaim terbukti benar. Klaim kita terbukti benar. Yang ini tadi. Oke. Akibatnya apa? Karena P pangkat NIN bilangan asli, maka haruslah P pangkat IN lebih besar sama dengan 1. Kalau bilangan asli itu paling kecil 1, nggak bisa lebih kecil dari dia. Dan kesimpulan lebih lanjut, limit dari dia ini juga harus lebih besar sama dengan 1. Nggak mungkin lebih kecil dari itu. Oke. Hal ini kontradiksi dengan poin 2. Ya, karena di poin 2 kita sudah menunjukkan untuk apapun bilangan positif A, limit dari A pangkat NIN itu nilainya 0. Tapi di sini lebih dari 1 atau sama dengan 1. Ya. Jadi bertentangan dengan ini. Oleh karena itu kesimpulan lebih lanjut yang bisa kita anggap adalah asumsi ini tidak benar. Kita nggak bisa tulis P itu dalam bentuk bilangan P per Q. Gitu. Kesimpulannya, P adalah bilangan irasional. Selesai seperti itu. Oke, demikian dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.